Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik berada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau di gereja Tuhan, saya katakan, be strong in the Lord, in His mighty power. Inilah tema kita sepanjang tahun depan, ya. Saya bacakan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yaitu kalau kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, bukan 3/4, tapi full heart. Walaupun keadaan kita hari-hari ini belum terlalu baik, tetapi kita harus tetap optimis. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Oke, God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya rindu mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam. Saya juga rindu mengundang saudara dalam ibadah KPK di tempat wilayah masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KPK, saudara dapat menghubungi di wilayah terdekat. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, saudara dapat mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday, GAB Mahanaim. Kami dari White Dove mengundang ibu-ibu Untuk bergabung bersama kami pada setiap minggu pertama hari Selasa jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Happy birthday GAB Mahanaim. Jangan lupa ya ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami tunggu kehadiran kalian. See you. Shalom, selamat ulang tahun GAB Mahanaim. Teman-teman, bagi yang mau ikut ibadah sekolah minggu bisa datang di GAB Mahanaim jam 10. Kita juga bisa ibadah online. Jangan lupa pakai masker. Ditunggu ya. ya, ditunggu ya. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, Bapak dan Ibu yang ada di gereja, yang onsite, maupun Bapak dan Ibu yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini.
Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang baik buat saya dan saudara. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Hari yang baru, kesempatan yang baru. Kalau kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersyukur kepada Engkau, Bapa yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami datang padamu Tuhan, kami datang kepadamu, ku menyembah. Menghampirimu Tuhan, karuniamu Bapa. Engkau yang
tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Mari umat Tuhan katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Ku rasa Biarlah Kau nyatakan diri
tengah-tengah kami, maka kelepasan terjadi, maka kesembuhan terjadi, maka kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak. Saudara yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak dan Ibu, mari lihat kanan kiri, berikan salamnya. Ya, luar biasa pada hari ini kalau saya dan saudara boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak dan Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang hidupmu dan saya. Akan kesetiaanmu kau pegang hidupku, yes. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau ada dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bersama dengan Dia. Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus yang akan membawa kita berjalan hari lepas hari. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita juga dapat memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita mau tabur yang baik buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu ada buat setiap kami.
Engkau yang peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi ini kami dapatkan kekuatan yang dari surga turun atas setiap kami. Membuat kami berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kami boleh semakin kuat Tuhan. Kami boleh semakin kuat Tuhan bersama dengan Engkau. Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Thank you Jesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, di lantai 1 maupun lantai 2. Seluruh jemaat juga yang ada di online, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bencanamu, jadikanku bencanamu, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Shikini anata kami aramase. Teramat baik Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberikan sehat, kami diberikan sukacita, kami diberkati. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk dengar firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tegur kami, nasihati kami di dalam kuat kuasa firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya untuk siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, shalom. Saya juga mau menyapa jemaat yang ada di lantai bawah. Shalom. Sekalipun saudara di lantai bawah, namun hadirat Tuhan tetap ada di gedung ini. Di lantai bawah, di lantai atas. Juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, saya mau menyapa. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Juga ada tamu spesial pagi hari ini, Ibu Yuni. Shalom Ibu, dari Ibu Banyuwangi. Ya, ini senior saya ini. Jadi saya harus menyapa. Ya, pagi hari ini suasana ulang tahun gereja masih kental ya saudara, amin. Ya, karena minggu lalu kita merayakan tepat 21 tahun ulang tahun gereja Allah Baik Mahanaim. Ya, saudara yang masih belum kebagian souvenir, ada yang nggak kebagian souvenir ya minggu lalu? Nggak? Loh, sungguh ya? Loh, panitia ini gimana toh? Yang belum dapat souvenir? Oh iya, nanti pulang ambil balon masing-masing, itu ada balon di belakang itu, ambil satu-satu ya, jangan berebutan. Ya, supaya nggak tegang loh saudara. Saya juga tegang loh saudara. Ada para senior-senior, ada Bu Lasma di sini. Ya, pagi hari ini tema PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Tema firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama berjudul Makin Lama Makin Kuat. Saya sempat diprotes saudara, bikin judul ini. Memangnya jualan jamu dah. Minum rahasianya apa? Gitu. Enggak saudara, saya enggak promosi jamu saudara. Makin lama makin kuat. Saudara lihat gambarnya, saya menemukan satu gambar yang unik saudara. Seekor semut kecil mengangkat batang kayu yang besar. Ya, makin lama makin kuat. Ya. Nah saudara, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, prinsip hukum dunia itu berbeda dengan hukum Tuhan, saudara. Kalau prinsipnya dunia makin lama makin lemah, saudara. Beda dengan prinsipnya Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau bicarakan, saya yang mau kita bahas, kita renungkan prinsip kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Prinsip rohani, saudara. Yesaya 55 ayat 8. Next. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat berbeda, saudara. Jalan Tuhan dengan jalan kita beda. Amin. 5 roti 2 ikan, betul ya? Bukan 2 roti 5 ikan ya. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Itu yang tercatat laki-laki saudara. Belum istrinya. Belum anak-anaknya. Belum sisa 12 bakul. Belum yang bungkus saudara. Saudara kalau yang bungkus ini kira-kira lebih banyak enggak daripada yang dimakan? Lebih banyak, saudara. Saudara, enggak masuk akal. Prinsip Tuhan, jalannya beda. Air jadi anggur. Saudara, inilah yang terjadi bahwa prinsip hukum dunia, saudara catat baik-baik ya, bahwa prinsip hukum dunia berbeda dengan hukum Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan seorang ibu janda pensiunan. Dia katakan, Pak, dia mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, saudara. Yang harus, mau nggak mau dia harus merawatnya sendiri. Karena dia tidak bisa menaruh di panti karena biaya. Dia katakan dengan uang pensiun yang tidak sampai 1 juta, saudara.
Dia bisa hidup, katakan. Bahkan dia bisa merawat anak yang berkebutuhan khusus ini. Nggak mudah. Saudara, dia katakan bahwa ini kalau nggak Tuhan, Pak, nggak mungkin saya bisa hidup. Saya berpikir, ini loh jalannya Tuhan, saudara. Prinsipnya Tuhan sangat berbeda, saudara. Next. Makin lama, kalau manusia, semakin lemah, saudara. Coba, saudara. Ayo, di sini, yang paling kuat siapa yang paling kuat? Yang paling kuat lari, yang nafasnya paling kuat lari. Pak Martin, ya, Pak Martin kan badannya badan atlet kan. Pak Martin naik turun tangga sudah, habis ini naik turun tangga 100 kali. Lemes. Iya kan? Makin lama makin lemah, saudara. Makin lama makin loyo, saudara. Nah, next. Manusia di akhir zaman seperti ini. Makin lama makin tidak peduli sesama. Sombong. Suka menjelek-jelekkan. Mengadu domba. Makin lama makin gampang sakit hati. Makin lama makin menjauh dari Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Saudara bisa baca. Di situ dikatakan manusia kita ini makin lama makin lemah. Makin lama makin menjauh. Makin lama dikatakan tidak peduli sesama. Sekarang ini orang makin tidak peduli akan sesama. Makin tidak peduli akan keadaan. Apalagi pandemi ini. Kalau bisa saya menyelamatkan diri saya sendiri. Kalau bisa saya melakukan bagian menyelamatkan perahu saya sendiri. Meskipun kadang-kadang kita harus melakukan cara-cara yang licik. Cara-cara yang tidak sesuai dengan firman. Suka adu domba. Makin lama makin suka menjelek-jelekkan. Saudara, saya tahu saudara. Saya merasa saya ini enggak punya musuh saudara. Tapi tiba-tiba ada suara celenting masuk di telinga saya. Oh, kamu tuh begini loh, kamu tuh diomongkan begini. Makin lama hati ini kadang-kadang kalau dengar suara-suara seperti itu suka terima suatu hal yang negatif, saudara. Hati ini ikut tawar, saudara. Nah, tapi berbeda dengan prinsip Tuhan, saudara. Mazmur 84 ayat 7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kekuatan mereka semakin bertambah waktu berjalan ke Sion. Saudara garis bawahi mereka semakin lama semakin kuat. Nah ini loh makanya judulnya ini saudara. Judulnya saya ngambil kutipan dari firman Tuhan saudara. Bukan jual jamu. Ya. Bahwa semakin lama kita seharusnya kalau kita mengikuti prinsip Tuhan. Semakin lama semakin kuat saudara iman kita. 21 tahun GAB Mahanaim ada, saudara. Ini umur 21 tahun ini, kalau cewek kan 17 tahun ya, dianggap sudah akil balik, sudah dewasa. Kalau cowok 21 tahun, saudara. Dianggap sudah dewasa. Apakah 21 tahun, apakah kita sudah dewasa rohani kita? Apakah kita sudah seorang yang dewasa itu dianggap yang sudah siap diberikan tanggung jawab. Sudah siap dia dipertunangkan menjadi calon mempelai Kristus. Amin, saudara. Apakah kita sudah siap, saudara? Nah, ayo kita belajar, saudara.
Bagaimana sih caranya supaya kita ini semakin lama semakin kuat, saudara? Bukan semakin lemah, saudara. Pandemi ini membuat suatu tatanan yang berubah dalam seluruh kehidupan manusia. Betul ya? Cara berpikir kita, cara kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa melakukan banyak hal yang dulu pernah kita lakukan secara rutin. Kegiatan kesenangan kita, hobi kita, semuanya stop saat ini. Semuanya kita harus berjalan bijaksana, saudara. Kita nggak bisa lagi cara 2 tahun yang lalu kita pakai dengan cara hari ini, saudara. Bagaimana? Ada beberapa cara, saudara, supaya kita semakin lama semakin kuat, saudara. Supaya semakin lama kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-4a, saudara. Next. Saya akan bacakan, saudara. Tidak usah ditutup PowerPoint-nya, saya bacakan aja. Nah, inilah yang harus kita lakukan, saudara, dalam hidup kita. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang pertama, saudara, supaya kita tetap tinggal semakin lama semakin kuat iman kita, semakin lama semakin kita kuat pengharapan kita, semakin lama semakin kita mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, saudara. Nah, saudara, pada waktu kita diam di rumah Tuhan, pada waktu kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, saudara, maka kita akan kuat, saudara. Amin. Hari ini kita nggak bisa pakai cara kita, hari ini kita nggak bisa lagi pakai kepandaian kita untuk kita bisa survive, saudara. Tinggal diam dalam hadirat Tuhan, saudara. Ada satu lagu lama, saudara, yang sekarang ini sudah mulai jarang dinyanyikan, saudara. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, Bapak Ibu. Ayo, hari ini saudara, kita mau lebih tinggal lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebab di luar hadirat Tuhan, kita akan menemukan banyak kesulitan. Kita punya masalah, semua orang, saya punya masalah, Bapak Ibu semua punya masalah yang berbeda-beda. Tantangannya juga berbeda. Tapi kita semuanya pada waktu kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin kuat. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Berapa banyak orang-orang yang mereka tidak kuat, semakin lama semakin lemah, imannya lemah, pengharapannya lemah.
Karena mereka tidak mau tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada banyak cara untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan kita harus ambil waktu khusus kita masuk ke gua yang gelap untuk kita berdoa pada waktu jam 12 malam. Kita melakukan banyak hal, namun pada waktu kita melekat, pada waktu kita di mobil, saudara, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Pada waktu saya di mobil, saya setel lagu, tiba-tiba lagu ini ada satu lagu yang kadang-kadang kan ada beberapa lagu yang penyanyinya itu juga langsung mengajak menyembah. Saya mengikuti, saudara. Dan disitulah saya bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara. Sekalipun di tengah-tengah kemacetan kendaraan, tengah-tengah kemacetan lalu lintas. Tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Itu kunci yang sangat penting, saudara, hari-hari ini. Ada mesbah doa di gereja setiap hari, saudara. Ayo datang. Kalau saudara bisa punya waktu, saudara lenggang, saudara libur, saudara datang. Kita 1 jam berdoa, menyembah Tuhan. Kita diam dalam hadirat Tuhan. Kita tinggalkan semua aktivitas kita. Sekarang ini melalui media sosial, melalui gadget kita, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara. Jangan menikmati hadirat setan. Jangan menikmati hadirat yang lain, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa semakin lama semakin kuat? Memuji Tuhan menjadi gaya hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Supaya kita semakin kuat, saudara. Ayo, jadikan pujian, jadikan memuji Tuhan itu bagian dari gaya hidup kita, saudara. Bangun pagi hari, kita menyanyikan buat Tuhan, syukur kita buat Tuhan. Di tengah hari kita ada waktu, kita duduk diam 1 jam, kita menyembah Tuhan. Malam hari kita mesbah dengan Tuhan, kita ambil waktu menyembah Tuhan. Saudara, di gereja ini, sekarang ini ibadah nggak 2 jam, saudara. Sebelum pandemi 2 jam, bisa 2 jam setengah kalau pembicaranya itu suka bicara. Saya sekarang enggak suka bicara. Karena kalau saya terlalu banyak bicara, saya di stop dari belakang. Mikrofon bisa tiba-tiba mati, saudara. Enggak. Jadi saudara, hanya 1 jam kita beribadah. Ini sudah mau selesai, 10 menit lagi saya harus selesai. Saudara, jangan terlambat, saudara. Karena 1 jam aja, setengah jam, 30 menit itu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah saudara, kalau datang setengah 9, saudara sudah cuma kebagian firman. Nah, saudara kebagian firman, saudara nggak ada lagi yang namanya ibadah, itu nggak lengkap, saudara. Saudara nggak memuji Tuhan. Padahal pada waktu kita beribadah itu, bagian dari tatanan ibadah itu memuji Tuhan, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kita menaikkan pujian pengharapan kita. Karena pujian-pujian itu adalah bagian dari firman Tuhan yang kita ucapkan, yang membangkitkan roh kita semakin lama semakin kuat, semakin lama berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan bagian kita untuk menjadi bagian gaya hidup pujian itu, saudara, maka kita semakin lama semakin kuat, saudara, semakin lemah. Saudara, dimanapun kita berada, di kantor, di tengah-tengah kita bekerja, saudara. Saudara, rasakan perbedaan. Coba, saya kalau menghadapi persoalan lagi kerja gitu, saudara, saya nyusun pajak, masalah segala macam, pusing, sudah
penat gitu saudara. Akhirnya mata sudah belereng kabeh, ya maklum lah sudah kepala 4. Ya belereng kabeh mata menghadapi komputer berjam-jam. Saya akhirnya setel YouTube saudara. Penyembahan, saya setel meskipun cuma 10 menit. Saya nyanyikan satu pujian, penyembahan. Maka itu akan menguatkan kita kembali, menyegarkan jiwa kita kembali saudara. Saudara bisa pakai headphone, headset. Saudara bisa pakai. Sekarang YouTube ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, saudara. Nah, saudara, itu yang kedua. Ayo jadikan pujian itu menjadi gaya hidup kita. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas apa? Biarlah yang bernafas apa? Memuji Tuhan. Haleluya. Saudara bernafas? Meskipun pakai nafas, pakai masker masih bisa nafas ya. Saudara, sempat beberapa waktu yang lalu, waktu PPKM bulan Juli itu, tabung oksigen kan kosong. Semua orang pada berebut beli oksigen. Sampai kosong, saudara. Bahkan ada orang yang sampai gak bisa nafas, harus cari tabung oksigen malam-malam, saudara. Saya ditelepon teman saya, tabungnya ada, regulatornya ndak ono. Ya, mosok di apa namanya? Di mencepno mulutnya ke tabung, saudara. Kan harus pakai alat. Bisa jutaan harganya, melambung harganya. Karena kebutuhan pasar ini boom, semua orang pada beli tabung, meskipun tidak kena COVID, mereka stok tabung. Padahal saudara, kita bernafas itu gratis saudara. Nah saudara, pada waktu kita, ini loh pujian ini, katakan firman Tuhan Mazmur 150 katakan, kitab Mazmur ditutup, ini ayat pasal yang terakhir saudara. Ditutup dikatakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Nah, ayo kita semua yang bernafas, jadikan pujian kepada Tuhan itu gaya hidup kita. Di mobil ada 92,9 BFM, 96,4 Bahtera Yuda, ada 95,6 kalau nggak salah. Di FM, radio FM itu channel juga Spirit FM. Saudara, itu 24 jam setel pujian. Saudara, tidak ada alasan saudara untuk tidak memuji Tuhan, saudara. Ayo saudara, bukan hanya di gereja kita nyanyi saudara, tapi nanti di luar kita kebun binatangan. Tapi setiap hari, setiap waktu, jadikan pujian kepada Tuhan itu gaya hidup. Maka iman kita semakin kuat di tengah-tengah pandemi ini. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 40 ayat 28 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saya baca ayat ini, saya temukan ayat ini saudara. Saya pada waktu, saya cari ayat-ayat. Saya baca ayat ini, aduh, rasanya gelora jiwa saya. Tuhan itu, dia gak jadi lelah saudara. Jangan lagi kita berpikir, loh Tuhan itu mungkin istirahat ya, gak menjawab doaku. Tuhan lagi cuti. Tuhan gak pernah cuti, Tuhan gak pernah lelah, katakan tidak pernah menjadi lesu saudara. Kitalah yang menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa yang lelah hari ini? Ayo saudara, yang lelah hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ayat 30.
orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Halo anak-anak muda. Sekarang ini sekolah jadi online. Ya, sekarang sampai saat ini masih online. Jadi anak-anak muda itu loyo. Nggak bisa bangun pagi. Mereka jadi lelah dan lesu, ngantuan. Siapa yang ngantuan? Anak-anak muda. Nanti sudah ngantuk. Dan taruna-taruna jatuh tersandung, saudara. Saya tanya, apa ya maksudnya jatuh tersandung ini? Mereka jatuh tersandung kepada narkoba, saudara. Anak-anak muda hari ini, sebelum pandemi, MMC setiap 1 bulan sekali melayani di penjara di Sidoarjo. Saya menjumpai anak-anak muda, saudara, 20 tahun, 22 tahun. Mereka sudah masuk di situ, dibina di situ. Karena mereka terjerat narkoba. Ada satu anak muda, saya katakan, kenapa sih? Saya tanya, kamu kok bisa? Ya, biasa om, anak muda. Jadi mereka menjadi lelah, lesu, jatuh tersandung karena narkoba. Di ini L9, 10, 11 itu loh, saudara. Ada yayasan anti narkoba bekas gereja kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi apa? Lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Beda kan? Orang-orang muda jadi lelah, lesu. Padahal seharusnya orang-orang muda itu punya semangat spirit yang kuat, punya tenaga yang kuat. Kenapa kalau kita cari pegawai, cari karyawan itu yang maksimum 30 tahun. Kenapa kok enggak gini? Maksimum 60 tahun. Atau minimum 50 tahun. Enggak, saudara. Cari yang muda. Karena yang muda ini, ya mereka masih kuat. Mereka masih punya banyak tenaga, saudara. Tetapi dikatakan orang-orang muda jadi lelah, lesu. Orang-orang muda, anak-anak muda di tempat ini. Kita mau menjadi anak-anak muda yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, makin lama kita anak-anak muda makin punya pengharapan, makin punya masa depan, makin punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi ini menjadi bahan renungan kita pagi hari ini. Bagi saudara yang secara online saat ini, saya juga mau menyapa, karena saya mau berjanji, saya menyapa Om Susilo. Ya, Om Susilo kan sekarang lagi di luar kota. Saya mau menyapa, halo Om Susilo. Ini ada Koko Beni yang melayani, ditunggu Om Susilo pelayanannya. Nah saudara, ayo kita mau hari ini kita merenungkan, apakah kita semakin lama semakin lemah atau semakin lama semakin kuat? Mari saudara, kita mau bangkit berdiri saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang kita renungkan, menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menjadi kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau yang terang dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Mari di lantai bawah nyanyikan pujian ini bersama-sama. Juga yang ibadah secara online, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Harapan kita hanya di dalam Yesus, sebab Dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau bernerang kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kami mau Tuhan menjadi semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin lama semakin kuat iman kami di dalam Yesus Kristus. Tidak akan tergoyahkan. Semakin berakar Tuhan. Semakin tinggal diam dalam hadirat-Mu. Dan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kami, kesukaan kami. Untuk setiap kami bernafas, kami ingat kami harus memuji Tuhan. Kami bernafas, kami harus menyembah Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan sampai dengan hari ini. Buat anugerah-Mu, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hurabataka syatakara malaramasande. Kialarabalamasande. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Tuhan, Engkau pakai kembali hidupnya, biarlah bersama dengan istri dan keluarga tercinta, Engkau memakai beliau lebih lagi Tuhan untuk melayani. Sehingga kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah merancangkan buat setiap kami, umat-Mu Tuhan di akhir zaman, supaya kami menjadi pribadi yang kuat. Kami semakin lama semakin kuat, karena kami punya Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang tidak pernah menjadi lelah, bahkan Engkau yang tidak pernah menjadi lesu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Dan kami rindu pagi hari ini, kami semua umat-Mu yang hadir, baik yang ada di gereja, kami menyaksikan ibadah lewat live streaming. Kami rindu saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua umat-Mu Tuhan rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.